Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kolaborasi global lawan pandemi. Semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi. Yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Pandemi COVID-19 sesungguhnya pada satu sisi membuka kenyataan pahit tentang mandulnya spirit kolaborasi dan semangat kerjasama global. COVID-19 telah memaksa setiap negara sibuk dengan urusan domestik mengantisipasi penyebaran cepat virus tersebut dan sedikit merupakan upaya kolektif secara global. Padahal virus ini tidak mengenal batas wilayah maupun negara. Penyebaran corona tak terhalang garis demarkasi. Ia bisa kemana-mana, melintasi apapun. Negara kaya maupun negara miskin sama saja di hadapan corona. Semestinya penanganan dan penanggulangan virus tersebut dilakukan dengan kolaborasi yang kuat antar negara. Keprihatinan itu yang tampaknya menjadi akar dari pidato Presiden Joko Widodo pada sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemarin. Dalam pidato berbahasa Indonesia tersebut, Jokowi menegaskan pentingnya mengedepankan spirit kerjasama global, yakni spirit yang akan selalu menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. Spirit yang diungkap Jokowi itu tentu saja tidak hanya merujuk pada situasi pandemi saat ini. Konteksnya lebih luas tentang perdamaian dunia, sebuah situasi yang menjadi cita-cita pembentukan PBB 75 tahun silam. Akan tetapi, dalam konteks terkini, siapapun barangkali akan sepakat bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi keprihatinan bersama yang mesti dihadapi secara bersama pula. Dalam kerjasama tentu harus hadir persatuan, bukan perpecahan, bukan pula rivalitas. Sudah banyak bukti ketidakkompakan hanya akan membuat penanganan suatu masalah menjadi tidak integral. Solusi yang dihasilkan parsial mungkin beres di sebelah sini, tapi berantakan di sebelah sana. Hal ini pun terjadi dalam penanganan COVID-19 dalam skala global. Kita bisa lihat, negara-negara kaya barangkali tak terlalu sulit mengucurkan dana stimulus dalam jumlah besar untuk membantu rakyatnya dalam penanggulangan COVID-19. Namun, di seberang sana tidak sedikit negara miskin dan berkembang yang sesak napas karena punya banyak keterbatasan, terutama keterbatasan dana. Sesungguhnya, teman dekat spirit kolaborasi ialah kepemimpinan global yang kuat. Artinya, yang kita perlukan saat ini ialah inisiatif global yang semestinya dimotori PBB untuk memupus persoalan itu. Jokowi pun sama. Dalam pidatonya, ia menuntut peran PBB untuk memperkokoh collective global leadership. Di sisi lain, memperkuat kerjasama tanpa kesetaraan adalah omong kosong. Alih-alih dipinggirkan karena hegemoni negara-negara kaya, kesetaraan mesti menjadi landasan dalam penanganan pandemi COVID-19 yang tak mengenal batas teritori. Salah satunya yang disinggung Jokowi di hadapan Majelis Umum PBB ialah kesetaraan akan akses terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Memang tidak mudah memadamkan ego, tak sepele menjunjung kesetaraan. Bahkan dalam skala negara, ego kebangsaan pun kerap meletup-letup dan tidak gampang diredakan. Apalagi setiap negara memang punya dan berhak memperjuangkan kepentingan nasional mereka. Akan tetapi, pada saat yang sama sejatinya kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi persoalan-persoalan dunia. Saat ini, problem global yang di depan mata ialah pandemi COVID-19. Semestinya dia berkolaborasi dan melakukan langkah-langkah kolektif untuk membendung wabah itu sekaligus menata kembali komitmen kerjasama global yang lebih konkret. Jangan seperti sekarang, tiap negara terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau punya mulut, barangkali si virus tertawa karena dia tahu lebih mudah menyerang satu negara demi satu negara ketimbang melawan dunia yang berkolaborasi. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita akan coba mendengarkan dulu bagaimana sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Presiden kemarin untuk dunia di sidang umum PBB. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. Bu Retno, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leona, selamat pagi Pak Usman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat-sehat Bu, terima kasih sudah memberikan waktu. Bu Retno, kemarin Pak Jokowi mengatakan di sidang umum PBB bahwa no one left behind, tidak boleh ada negara yang tertinggal di dalam khususnya dalam pandemi COVID-19 ini. Kalau kita melihat apakah pesan itu maksudnya supaya negara-negara kuat membantu negara-negara yang lemah dan tidak sibuk menyelamatkan diri sendiri atau ada maksud lain? Bagaimana Bu Retno? Jadi begini, sidang umum PBB tahun ini adalah sidang umum yang khusus ya, dalam artian bahwa PBB memperingati 75 tahun. Tetapi di saat yang sama, kita juga melihat mulai menajamnya rivalitas di antara negara-negara besar. Sehingga message utama dari pidato Presiden Republik Indonesia adalah untuk memberikan suntikan energi positif dan encouragement agar dunia memperkuat kerjasama. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan pidato Presiden, antara lain beliau mengatakan kerjasama sampai diulang 3 kali. Kerjasama, kerjasama, kerjasama. Jadi dunia saat ini memerlukan kesejukan, kesatuan untuk bersama-sama melawan tantangan kita semua. Tantangan untuk segera dapat keluar dari pandemi ini. Karena kan virus ini kan tidak mengenal batas negara dan tidak ada satupun orang yang akan aman selama yang lain tidak aman. Baik. Jadi Bu Retno, intinya adalah itu. Oke, Bu Retno, kemarin kalau kita lihat juga di sidang yang sama, Presiden Amerika Serikat mempersalahkan Tiongkok dan di kesempatan berikutnya Tiongkok mengatakan bukan hal yang seperti itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa kalau Indonesia mau berperan luar biasa saat ini, bereskan saja dulu urusan COVID di dalam negeri karena itu akan berkontribusi besar karena kita negara keempat terbesar. Kalau menurut Bu Retno seperti apa? Membereskan situasi di dalam negeri, tantangan di dalam negeri, itu pasti. Dan semua negara pasti akan melakukannya. Namun demikian, kalau kita menunggu semua urusan dalam negeri selesai, baru kita kemudian melakukan sesuatu untuk yang lain, saya kira akan lama dan negara-negara yang kurang beruntung, lebih kurang beruntung dari kita yang akan menjadi korbannya. Oleh karena itu, tentunya kita selesaikan masalah dalam negeri sebagaimana negara lain menyelesaikan urusan dalam negerinya. Tetapi pada saat yang sama, kita juga memiliki energi untuk melakukan kontribusi untuk dunia. Karena kontribusi untuk dunia ini jangan lupa, ini merupakan mandat dari konstitusi kita. Ya. Bu Retno, ada yang mengatakan begini, seharusnya kemarin Presiden menyampaikan permohonan maaf. Yang pertama karena sudah 6 tahun belum hadir ke fora internasional di PBB. Lalu permintaan maaf kedua karena tidak atau belum berhasil menanggulangi COVID-19. Tanggapan Bu Retno bagaimana? Indonesia tidak pernah absen di dalam sidang umum PBB. Indonesia selalu hadir pada tingkat tinggi dalam artian dalam hal ini diwakili oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat itu. Jadi sekali lagi Indonesia tidak pernah absen. Yang kedua, mengenai COVID. Pertanyaan saya kembali, mana sih negara yang sekarang sudah dikatakan dapat menyelesaikan masalah COVID di dalam negerinya? Bahkan beberapa negara, termasuk di Eropa, sekarang sedang mengalami second wave. Jadi saya kira tidak perlu kita untuk menyalahkan pihak lain dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan adalah kerja keras untuk menanggulangi situasi di dalam dan pada saat yang sama terus memberikan encouragement untuk melakukan kerjasama dalam konteks dunia agar pandemi ini dapat segera diselesaikan. Karena sekali lagi
No Yeah. one is safe until everyone is. Ya, Bu Retno, ini pertanyaan terakhir saya, Bu. Ada sebagian orang yang mempertanyakan efektivitas fora-fora multilateral seperti PBB ini karena kelihatannya semangat nasionalisme bahkan ultranasionalisme memaksa banyak negara-negara besar terutama akhirnya lebih menempuh jalan bilateral ketimbang multilateral. Sikap Indonesia seperti apa, Bu Retno? Kita ingin terus memajukan multilateralisme. Dan ini salah satu refleksinya tentunya melalui PBB. Oleh karena itu di dalam pidato Presiden kemarin, Presiden menyampaikan juga mengenai itu. Namun kita tahu banyak kritik ditujukan kepada PBB. Intinya pesan Presiden, PBB belum sempurna. Mari kita bersama-sama. Karena PBB adalah satu-satunya platform, wadah, di mana semua negara, regardless dia besar, dia kecil, semuanya merasa memiliki ownership yang sama. Dan rasa memiliki ownership yang sama ini yang penting artinya. Jadi mari kita semua berusaha untuk memperkuat PBB, memperkuat multilateralism, sehingga multilateralism delivers, dapat memenuhi atau dapat merespon tantangan, termasuk tantangan pandemi pada saat ini. Baik, terima kasih Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sudah menjelaskan kami pagi ini. Selamat pagi, Bu Retno. Itu pertanyaan sebagian orang, Bang Usman, bahwa ketika Indonesia fokus menyelesaikan pandemi ini di dalam negeri dan kita benar-benar bisa mengendalikan, itulah sumbangsih nyata peran Indonesia di dunia internasional. Bagaimana, Bang? Iya, kita harus paralel saja begitu ya. Paralel artinya kita menyelesaikan persoalan pandemi di dalam negeri, tetapi kita juga mesti mendorong ya dunia untuk sama-sama menyelesaikan persoalan itu dalam konteks kerjasama global. Sebab bagaimanapun ceritanya pandemi ini akan menjadi semacam pingpong gitu. Kalau satu negara belum bebas, hanya satu negara belum bebas, itu bisa menyebar ke negara lain. Kalau tidak ada kerjasama global begitu. Nah karena itu dua-duanya harus kita lakukan bersamaan. Jadi tidak bisa selesai dulu satu persoalan seperti tadi dikatakan Bu Menlu, artinya persoalan dalam negeri baru kita bisa berperan begitu ya untuk mendorong kerjasama global. Dan kalau kita lihat ini kan dunia secara umum itu kan masih berjuang bersama-sama. Nah kalau tidak ada imbauan itu begitu kan ya berarti ya kalau kita harus menyelesaikan sendiri persoalan di dalam negeri begitu tidak ada dorongan untuk kerjasama global itu. Sementara kondisi dunia tadi Bu Retno juga sudah sampaikan itu kan bilateralnya yang kelihatan, bahkan juga banyak konflik, saling menyalahkan antara negara-negara besar, contohnya Tiongkok dengan Amerika. Ya kalau itu tidak ada concern dari negara-negara lain, termasuk Indonesia misalnya, ini kan akan lebih parah lagi begitu. Ada yang mempertanyakan begini, Bang, apakah efektif ketika kemarin Indonesia dengan Presiden Joko Widodo mengatakan di fora internasional sidang umum PBB ini, apakah memang benar-benar diperhitungkan apa yang dikatakan Indonesia ini? Karena kalau kita melihat rivalitas misalnya Amerika Tiongkok itu kan begitu tajam sekarang. Iya, jadi Indonesia mestinya diperhitungkan, diperhitungkan karena kita juga adalah negara besar, negara besar keempat terbesar di dunia, begitu kan? Jadi dan juga imbauan ini kan tidak datang dari Indonesia saja, tapi kalau kita lihat para pakar ya, misalkan Yuval Harari itu sejak awal begitu. Dia mendorong kerjasama global dalam penanganan pandemi COVID dan dampaknya begitu. Nah jadi Indonesia itu mengamplifikasi dalam konteks sebuah negara begitu. Kalau tadi itu kan sebagai pakar begitu kira-kira. Ketika Pak Jokowi menyerukan vaksin sebagai game changer, tadi Bang Usman katakan, ada keraguan, Bang, ketika dibicarakan masih bagus, tapi pada teknis pelaksanaannya khawatir pada waktu awal-awal pandemi kalau kita masih ingat, ada beberapa negara yang saling menuduh pembajakan ventilator atau masker yang waktu itu dibutuhkan. Apakah kolaborasi ini benar-benar bisa terjadi seperti yang kita harapkan? Kita bahas di bagian berikut dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan dialog, Bang, kita akan bertanya kepada para pemirsa Metro TV seperti apa pandangannya terhadap kolaborasi global lawan pandemi. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pontianak, Kalimantan Barat, ada Ibu Agustina. Bu Agustina, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Bung Usman. Selamat pagi, iya, kolaborasi global. Selamat pagi, Pak. Ya, jadi kalau kolaborasi global itu sudah mutlak ya. Ini tingkat dunia itu tanggung jawab sebuah bangsa. Karena memang ini sudah melanda dunia. Jadi sekarang harapan kita sebenarnya apa yang ya seperti kita katakan biasanya orang aji mumpung ya. Jadi ini tidak semua negeri maju, tidak semua negeri bisa membuat vaksin umpamanya. Jadi yang bisa jangan mentang-mentang dia saja yang bisa, terus negara-negara lain jadi itu mangsa gitu. Nah itu yang kita tidak mau. Dalam satu negara kita mencoba nih melawannya dalam skop negara kita. Contohnya pemerintah sudah terus-menerus membuat aturan supaya kita melawan pandemi ini seperti apa. Nah begitu juga dengan dunia. Jadi harapannya Menteri Luar Negeri bagus sekali. Kita ngefans deh sama Ibu Menlu. Jadi kontrol dunia itu perlu sehingga menjadi referensi buat Indonesia. Karena memang siapa lagi? Jadi kita harus tahu bahwa dunia ini bukan milik satu negara, tapi milik semua negara dan semua harus aman. Ingat kembali bahwa Tuhan itu tidak diam kan? Semuanya akan berbuat baik untuk ke sana sebenarnya. Itu seharusnya. Jadi kontrol itu yang penting, Pak. Oke. Iya. Baik. Terima kasih Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi, Bu. Di belakang Bu Agustina ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Usman. Jadi hemat saya sebetulnya Bung Leo, topik ini ya sudah mesti diangkat dari awal-awal, dari mulainya pandemik beraksi kan, karena pandemik ini kan bukan cuma terjadi di beberapa negara, tetapi seluruh dunia. Sehingga saya pada dasarnya saya memberikan apresiasi kepada Pak Presiden kemarin pada pidato di sidang PBB secara virtual dan menawarkan konsep ini. Dan ini sebetulnya yang paling penting Pak Usman. Karena apa? Kita harus ingat bukan saja transportasi manusia dari negara A ke negara B, tetapi transportasi barang yang dimana bisa menimbulkan gejala pandemi karena transportasi antar negara kan. Nah, oleh karena itu saya kira dalam konteks ketika Pak Jokowi menawarkan, nah negara harus sambut bahwa ini untuk menyelamatkan seluruh dunia karena pandemik ini sudah tertular di beberapa negara. Nah, tinggal saja betul sekali masyarakat kita Indonesia cuman satu saja kok yang dari dulu disampaikan oleh Menteri Kesehatan melalui Metro TV. Kita jaga jarak, kita pakai masker, kita harus rajin membersihkan diri. Nah itu salah satu cara yang harus diulang-ulang, harus dilakukan oleh bangsa kita. Ditambah lagi dengan kolaborasi secara global dalam konteks menangani penularan pandemi ini. Saya sangat setuju. Terima kasih Metro TV, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Dua pemirsa setuju Bang Usman, tapi pertanyaannya tadi kembali ke pertanyaan sebelum jeda. Kita masih ingat ada waktu itu kalau tidak salah Amerika yang sempat dituduh membajak bantuan untuk negara lain. Nah, ketika kita bicara soal vaksin, itu kan salah satu harapan yang penting untuk pemulihan pandemi global ini. Kira-kira apakah semangat kolaborasi ini akan ada? Atau jangan-jangan nanti, apalagi ini di tahun ini kan tahun politik juga di Amerika Serikat, ada kepentingan sendiri yang kemudian masa bodohkan negara lain. Iya, saya kira itu tidak bisa kita nafikan. Maksudnya begini, semua negara punya national interest, punya kepentingan sendiri, punya kepentingan nasional, ya tidak apa-apa sebetulnya. Tetapi yang didorong oleh Pak Jokowi, jangan juga melupakan kepentingan dunia, kepentingan global, kepentingan negara lain. Itu sebetulnya yang dimaksudkan. Nah, saya kira memang sudah mulai kelihatan ada kerjasama global, kerjasama global. Misalnya Indonesia sudah memperoleh vaksin dari Tiongkok, kemudian mendapatkan vaksin juga dari Uni Emirat Arab, dari G42 nama perusahaannya, dan
kabarnya juga G42 itu akan membuka pabrik di Indonesia yang kemudian menjadi tempat katakanlah pemasaran begitu untuk negara-negara sekitar Indonesia, ASEAN katakanlah seperti itu. Nah, jadi itu kan sudah menunjukkan adanya kerjasama global walaupun terbatas barangkali hanya 2, 3, 4, 5 negara begitu kan. Amerika juga membantu kita sebetulnya, misalkan dengan memberikan ventilator. Tiongkok juga seperti itu. Ya. Jadi kerjasama global itu sudah kelihatan. Nah, tinggal lagi kan juga ada konsorsium sebetulnya dalam menemukan vaksin. Ya, konsorsium dari negara-negara kaya, bahkan ada konsorsium dari perusahaan-perusahaan besar, farmasi maupun bukan farmasi yang memberikan bantuannya untuk penelitian dalam konteks menemukan vaksin. Nah, jadi sudah mulai kelihatan, tetapi memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan mendorong untuk lebih cepat lagi, kira-kira begitu kerjasama globalnya. Tapi kalau kita lihat di sidang umum kemarin, Bang. Di hari yang sama kan kita melihat Presiden Amerika Serikat dan juga Tiongkok itu berpidato juga. Dan secara spesifik Presiden Amerika Donald Trump menuduh bahwa Tiongkok membiarkan virus COVID ini menginfeksi dunia. Itu kan secara langsung memperlihatkan bahwa hubungan kedua negara besar ini, adidaya ini, dalam kondisi yang juga tidak baik-baik saja. Nah, ketika seruan dari Presiden Joko Widodo dikemukakan, efektif tidak? Atau ada peran lain yang lebih konkret yang bisa dilakukan Indonesia untuk membuat kolaborasi global? Jadi begini, memang kedua negara itu katakanlah sekarang terutama ketika Trump naik itu jadi musuh bebuyutan. Tegang sekali mereka. Ya, kita memang kalau mau berharap sama mereka agak sulit. Tapi ingat bahwa Presiden juga mendorong PBB. Mendorong PBB untuk melakukan reformasi, revitalisasi dan efektivitas sebagai membentuk mengedepankan kepemimpinan global. Artinya PBB bisa mengambil peran di sini dalam kepemimpinan global dunia yang katakanlah kolektif, kolektif begitu. Nah, jadi Presiden juga mendorong itu karena melihat dua negara ini begitu. Nah, PBB itu harus reformasi, revitalisasi dan efektif begitu. Nah, jadi ada juga masuk di situ sehingga PBB kan sebagai Liga Bangsa-Bangsa ya mestinya mampu dong untuk mendamaikan mereka begitu kira-kira. Pidato yang baik tentunya tidak akan berimbas signifikan kalau tidak ada langkah lanjutan. Di bagian berikut kita akan bicarakan langkah lanjutannya, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, pidato Presiden yang diapresiasi oleh banyak orang akan lebih efektif kalau kemudian ada langkah-langkah lanjutan yang kemudian dilakukan untuk menyatakan atau mewujudkan kolaborasi global. Kira-kira apa, Bang? Ya, langkah berikutnya tentu saja diplomasi. Ya, diplomasi, lobby-lobby antar negara. Itu bisa dilakukan sebagai tindak lanjut, dan saya kira Indonesia sangat aktif untuk melakukan lobby-lobby itu. Menlu Retno Marsudi, kemudian juga Menteri BUMN, Menteri Pertahanan termasuk itu giat melakukan lobby-lobby supaya ada kerjasama global dalam menyelesaikan, menuntaskan persoalan COVID, terutama dalam pengadaan vaksin dan juga alat-alat kesehatan begitu. Jadi lobby-lobby itu mesti dilakukan setelah itu, walaupun sebelumnya juga sudah dilakukan, tetapi dalam konteks kepentingan nasional masing-masing. Misalnya Menteri Pertahanan Pak Prabowo itu ke Tiongkok untuk mendapatkan bantuan peralatan kesehatan ataupun obat-obatan buat Indonesia begitu kan. Nah, nanti lobby-lobbynya itu atau diplomasinya itu lebih luas lagi. Kerjasama global, jadi bukan hanya bilateral, tetapi multilateral. Itu yang harus dilakukan oleh semua negara. Soal bilateral itu, Bang, ada yang mengatakan begini, memang kan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Kita bebas tidak memihak salah satu, tapi kita aktif untuk menciptakan perdamaian. Tetapi soal kerjasama bilateral, ada yang mengatakan sekarang Indonesia ini lebih condong ke Tiongkok. Itu yang kemudian membuat Amerika Serikat juga jadi berhati-hati dengan Indonesia. Bagaimana, Bang? Saya kira tidak ya. Saya kira tidak kalau kelihatan lebih
dekat dengan Tiongkok. Ya, tuduhan seperti itu juga ada dulu, misalnya lebih dekat dengan Tiongkok daripada Jepang misalnya. Contohnya adalah kereta cepat. Kenapa Tiongkok yang memenangkan tender ketimbang Jepang yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun juga, begitu ya. Tetapi saya kira tidak seperti itu karena Jepang juga kerjasama kita juga baik. Misalnya MRT itu tetap dengan Jepang begitu. Kemudian otomotif kita banyak dengan Jepang dan lihatlah betapa pintarnya diplomasi Presiden Jokowi ketika dalam satu forum internasional dia diapit sebelah kiri atau sebelah kanannya itu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Xi Jinping begitu kan. Itu menunjukkan diplomasi yang sebetulnya kita ingin memperlakukan semua negara secara seimbang begitu. Dekat ke semua negara. Begitu juga dengan Amerika begitu juga dengan Amerika. Ekspor kita juga masih bagus ke Amerika begitu juga impor, walaupun barangkali Tiongkok lebih besar. Investasi kita terbesar itu dari Singapura nomor 2 dari Jepang begitu dan berikutnya seterusnya begitu. Nah, Amerika juga aktif membantu Indonesia dalam penanganan COVID, misalnya dalam pengiriman atau bantuan untuk pengadaan ventilator di rumah sakit di Indonesia. Jadi saya kira Indonesia berusaha berimbang begitu ya, bebas aktifnya itu tetap dilaksanakan. Kalaupun ada hal-hal yang kelihatan lebih condong itu kan karena ada hal-hal praktis hal-hal praktis misalnya dalam konteks kereta cepat itu. Karena kalau dengan Tiongkok itu bisa B2B begitu kan. Kalau dengan Jepang harus G2G begitu. Government to government, ini bisa business to business kalau dengan Tiongkok. Pertimbangannya berarti keuntungan untuk Indonesia juga ya. Ada national interest juga di situ begitu. Tapi sangat praktis, dan national interest kan tadi saya sampaikan tidak haram gitu, malah wajib begitu kan. Setelah pertemuan di PBB kemarin, apakah kita masih bisa optimis Bang bahwa akan tercipta kolaborasi global lawan pandemi, karena di tempat yang sama kemarin juga kita lihat tegangnya hubungan Amerika dan Tiongkok? Iya, saya kira kalau dua negara itu saja ya sudah lah ya, mau apa lagi begitu kan. Memang sudah begitu, saya kira sepanjang Trump menjadi presidennya itu akan selalu terjadi begitu. Dan kompetisi global itu kadang-kadang memang diperlukan juga begitu kan, karena kompetisi itu bikin hidup lebih hidup katanya begitu kan. Nah, tetapi kalau negara-negara lain itu bekerja sama, lama-lama saya kira dua negara ini juga akan ikut serta, karena kalau tidak dia akan ketinggalan kereta juga begitu. Kira-kira seperti itu. Kita berharap terbawa juga ini dua negara ini. Peran Indonesia Bang, singkat saja di situ apa? Ya, dalam konteks itu tentu saja diplomasi sekali lagi begitu, dan menunjukkan bahwa kita tidak berpihak kepada manapun, ya, kepada Tiongkok, kepada Amerika misalnya, kita tetap kok memperlakukan kedua negara ya secara proporsional, katakanlah seperti itu. Kalau adil, agak adil sekali begitu ya, dalam arti sama-sama dapat dua begitu itu sulit begitu, tapi proporsional saja ya. Semoga kita bisa melakukan itu ya. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang. Sama-sama sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa, problem global yang di depan mata kita adalah pandemi COVID-19. Semestinya pula kita sebagai warga dunia berkolaborasi dan melakukan langkah kolektif untuk membendung pandemi COVID-19. Sekaligus menata kembali komitmen kerjasama global yang lebih konkret. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.